Ya, daripada lu lewat kuburan. Aduh, ini bener nggak ya rumahnya? Nomor berapa sih nih? Oh, bener-bener nomor 4. Ini. Nih, makasih ya, Pak. Tolong dong buat saya itu yang di depan. Udah. Udah saya ambil sendiri. Bapak tunggu situ aja, nanti saya telepon. Udah tunggu sini aja. Permisi. Mbak, saya bilangin dong, saya dari perusahaan becek nih. Becek? Nggak ada, Pak, perusahaan becek. Yang itu yang anter-anter. Udah dibuka. Permisi, Putri Herlinanya ada? Ada. Ganggu nggak? Enggak. Beneran ya? Ya, silakan. Aku masuk ya? Ya. Salaman dulu boleh? Iya, boleh. Ini rumah siapa sih? Putri Herlina. Silakan. Herlina siapa? Udah sini masuk Sini. dulu aja. Itu yang bukain Sarwana. Sini Pak Putri aja. Herlina siapa? Aku tunggu sini. Pasangin dulu ya. Bukan, Bentar ya. biar bagus. Masa dikresek sih? Nah, bagus, pegangin. Nih, bawa sini aja deh. Itu yang lu kasih, ini buat gua. Ya jangan dong. Ini siapa? Sebentar dulu, kita sapa dulu nih pemirsa yang ada di rumah kita, beda banget. Maaf, boleh tolong dilepas dulu handphone. Handphonenya. Helmnya, Pak. Iya. Nah, sekarang basa-basi ini edisi spesial karena kita mau ngedatengin bintang tamu kita yang beberapa bulan yang lalu udah pernah datang ke studio, kan lagi hamil, sekarang udah melahirkan. Lu nggak ingat? Oh, ya ampun. Yang mana? Itu. Yang cantik. Iya. Yang suaminya kalem banget. Betul. Iya. Mas Reza kalau nggak salah Betul. suaminya. Bener gitu. Nah, Udah melahirkan. Udah melahirkan. Tapi mungkin pemirsa di rumah ada yang lupa siapa sih Putri Herlina, siapa sih suaminya. Ini dia profilnya. Putri Herlina, sosok wanita yang kuat dan mandiri ini lahir pada tanggal 3 Oktober 1988. Gadis tanpa lengan ini memulai hidupnya di sebuah panti Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta 27 tahun yang lalu. Semenjak kecil, Putri adalah gadis yang sangat aktif dan selalu ingin tahu hal baru. Terbukti selepas lulus SMA, Putri berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya sampai kuliah, untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang presenter. Belum sampai Putri mengecap bangku kuliah, Tuhan berkehendak lain. Putri dipertemukan dengan cinta sejatinya, Reza Hilliard Sumantri. Kebahagiaan menghampiri hidupnya ketika akhirnya putra dari mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia itu meminang Putri untuk menjadi istrinya. Sepasang insan ini meresmikan ikatan cintanya lewat sebuah pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2013. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Keterbatasan fisik yang dimiliki Putri tidak menjadi halangan bagi Reza Hilliard untuk mencintainya dengan tulus. Kini setelah 2 tahun menikah, kebahagiaan mereka semakin sempurna dengan kelahiran sang buah hati. Bagaimanakah cerita Putri Herlina dan suami berbagi kebahagiaan menjadi orang tua baru? Saksikan hanya di Basa-Basi. Udah lihat ya. Berarti udah flashback lagi, udah inget lagi kalau yang namanya Putri sama Reza finally sekarang sudah menjadi ayah dan ibu. Dan menurut Panda ini adalah salah satu contoh pembuktian kalau memang ada cinta tanpa batas di dunia ini. Walaupun mungkin ada keterbatasan dari hal apapun, tapi pada akhirnya tetap cinta bisa menembus semua itu. Nah, kita makin penasaran nih setelah punya anak, gimana sih mereka bekerja sama untuk bisa merawatnya anaknya bareng-bareng. Makanya sekarang kita lagi nungguin. Selamat, apa kabar? Selamat ya. Silakan. Aduh, aku jadi bingung. Sini. Maaf nih, Mas Reza, nggak bisa bawa apa-apa, buah doang. Bapak bikin malu, itu buahnya di belakang. Ini. Mas Reza dong, buat aku nggak? Ini buat ibu untuk proteksi. Buat babynya. Berdua. Aduh, ini kayak nih perbedaan Mas Reza sebelum punya anak ketika di studio wajahnya lebih tegang, sekarang lebih sumringah. Ya, Lumayan. Lumayannya karena apa? Karena kegembiraan yang luar biasa ya atau karena pasti lah, gembira. Iya. Ya bersyukur banget lah. Anaknya itu lahir lebih cepat dibanding prediksi, harusnya 10 Juli. Iya. Tapi Jadi karena 8 tambah. Juli katanya udah pecah ketuban ya. Jadi akhirnya lahirnya lebih cepat. Iya, karena babynya udah engap kali di dalam perut. Udah Ya pengen- sempit. Iya. Mami sempit, makanya langsung keluar. Dia mecah ketuban dulu. Dan lucunya nih Wendy, tadi aku sempat ngobrol ya pemirsa, pada saat pecah ketuban, ini karena Putri anak pertama, jadi dia tuh nggak tahu kalau ini pecah ketuban. Kamu pikir cuman air seni ya yang keluar ya? Dan pada saat itu Mas Rezanya nggak ada. Ada. Oh ada, Mas Reza juga nggak tahu kalau itu air ketuban.
Enggak, jadi aku pas lagi di kamar mandi. Habis sahur, posisinya habis sahur. Terus air ketubannya keluar. Aku pikir tuh karena air itu kan kencing gitu kan. Duh, kok nggak keluar, kok nggak berhenti. Langsung aku panik, gak taunya ada darahnya. Terus aku langsung dari kamar mandi teriak panggil Mas Reza. Pagi-pagi jam 4 kita langsung ke rumah sakit. Oke, jadi abis ke rumah sakit akhirnya berapa lama kemudian lahir? Berapa jam kok? 8 pagi ya udah langsung Jam 8 pagi masuk ruang operasi, jam setengah 9 lahir. Wah, cepat ya. Dan kenapa harus dioperasi? Karena posisi bayinya kepalanya Di atas di sungsang. atas sungsang. Sungsang, tapi selain itu kan dulu aku pernah operasi minum, jadi Pernah operasi minum. habis operasi minum itu kan selang 5 bulan hamil, jadi kan takutnya terlalu dokter dekat jaraknya. Iya. Sebelum kita iklan nih, Mas Reza, Mbak Putri ngidamnya apa sih? ngidam ya. Jangan dijawab Jangan dulu. dijawab. Oke, kita akan segera tahu jawabannya. Tetap di Basa Basi Bahasana bahas ini. Seluruh rumahnya. Iya. Jadi kita mau ngobrol di dalam? Ngobrol di dalam aja kayaknya lebih enak, lebih adem ya. Oh Kalau iya, luar kan benar, panas benar. gerah ya. Betul. Jadi ngidam apa nih? Tadi Wendy nanya Ya, pas Mas Reza, hamil. ngidam apa Mas Reza? Mbak Putrinya. Nggak ada yang spesifik sih, tapi ya kalau lagi mau sesuatu ya harus didapetin gitu. Oh, nggak ada yang spesifik tapi wajib jatuhnya Silakan, ya. silakan duduk. Oke, terima kasih. Sini deh. Nggak ada yang spesifik, tapi kalau ada sesuatu, Bapak kenapa duduknya kayak agak... Bapak baik-baik aja? Enggak karena kamera kak. Oh iya benar. Masa gua kesini nggak ada yang ngambil gambar gua, lu jahat lu cepat. Tapi dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol, kita belum nanya nama anaknya siapa. Aliza, Aliza. Ada artinya? Analina Reza. Anaknya Lina Reza. Oh, Analina Aliza. Reza. Berarti sama. Ini berarti gini, berarti baru usianya nanti besok ini pas 1 bulan. Pas 1 bulan ya. Ini kerjasamanya buat ngerawat baby gimana nih pembagian tugasnya? Ya gimana ya, mungkin kita ngalir aja sih ya gitu. Babynya butuh apa ya udah kita kerjain aja gitu. Kalau misalnya aku bisa bantu semuanya ya aku bantuin semuanya, dari menyusui, dari mandiin gitu kan. Ini mandiin Agak- juga. Bisa luas. Lu pernah nggak mandiin anak lu? Pernah lah, pernah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah Mas Reza itu memang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari bahwa nanti pokoknya gua harus bisa semuanya. Atau berjalan aja. Iya, pasti udah disiapin dulu lah. Udah belajar. belajar. Gimana Mungkin cara? bukan belajarnya ya, tapi lebih ke ya apa yang harus aku lakukan gitu lah. Jadi semuanya udah harus siap gitu secara mental lah gitu. Terus kalau misalnya dari kebiasaannya ya dia belajar dari ibu aja. Jadi sambil jalan dikasih tahu apa sama ibu saya gitu caranya jadi gini. Ya udah saya belajar gitu akhirnya bisa sendiri gitu. Dan lebih luar biasanya nih Wendy dan pemirsa, Putri memberikan anaknya ASI eksklusif. Jadi selama 1 bulan ini udah ngerasain dia begadang-begadangnya. Yang sampai pusing, tapi ya itulah Nikmat ya. kebahagiaan seorang ibu itu di Iya. situ ya, kebahagiaan yang begadang. Dulunya belum ada baby tidur nyenyak, sekarang udah ada baby mau tidur begadang. Ngomong-ngomong babynya mana? Babynya mana tadi? Ada Baby? lagi Ada. tidur sih kayaknya. Sama Udah dibawa. neneknya. Oh lagi sama neneknya. Iya. Ya Tapi udah. kelihatan bener, tapi bener. Gue setuju sama lo Kenapa? Cipan. Seingat gue pada saat kita undang Mas Reza dan Mbak Putri ke studio, kelihatan banget memang Mas Reza lebih banyak diem gitu. Tapi sekarang nyamannya Sumringah. luar biasa gitu ya, enak ya. Kayaknya. Ini ada 2. Apakah dia memang senang karena menjadi ayah atau karena dia rumahnya sendiri jadi Nah, lebih santai? itu juga. Iya. Itu juga. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi mungkin pemirsa penasaran gimana sih keseharian mereka saling bahu-membahu ketika merawat Aliza ya, Betul Wendy sekali. ya. Yang namanya suami, istri, apalagi suami. Jangan cuma mau bikinnya doang ya, tapi harus bisa menjaga dan juga ngerawatnya. Jadi suami siaga setelah melahirkan juga. Yang mana-mana tetap di basa-basi. Kita ngobrol lagi nanti ya. Ya, visi-visi. Aliza biasanya bangun pagi jam 6:30. Terus biasanya suka nyusu dulu, habis nyusu baru Aliza dijemur. Biasanya kalau dijemur kita sering ngajakin ngobrol, karena kalau enggak kan nangis ya, jadi suka diajakin ngobrol. Terus nih sekarang lagi nangis.
Biasanya dijemurnya sekitar 15 menit. Nanti setelah dijemur 15 menit baru deh Aliza mandi. Kalau pas Aliza dijemur, akunya pumping. Sekarang kita menuju ke kamar mandi. Sekarang baby baru persiapan mandi. Biasanya mandinya sama dedinya. Kadang dibantuin sama nenek, kadang dibantuin sama suster. Mas Reza itu termasuk suami yang pengertian, sabar, telaten juga ya pemirsa ya. Semuanya dari mesti harus ganti pampers atau segala macam itu tuh Mas Reza tuh benar-benar telaten dan sabar banget. Baby Aliza sudah selesai mandi pemirsa. Jadi biasanya kalau udah selesai mandi, Baby Aliza terus nyusu. Tuh, waktunya Baby Aliza nyusu sekarang. Nah pemirsa, sekarang Baby Aliza sudah tidur. Terus akunya juga mau istirahat. Makasih pemirsa sudah ngikutin keseruan kita ngerawat Baby Aliza. Sampai jumpa pemirsa, bye-bye. Itu dia tadi bagaimana keseharian pasangan suami istri ini merawat anaknya. Dan aku salut banget sama Mas Reza, karena biasa seorang ayah itu kalau suruh pegang bayinya baru lahir kayak takut. Ini mandiin semuanya. Bangga gak sih punya suami yang sangat helpful banget? Sekarang gimana gak bangga ya? Makin cinta dong. Iya. Pertanyaannya kayaknya aneh. Iya, soalnya kan kadang-kadang kalau ngeliat suami, aduh suami gue cinta banget. Bukan karena ada babynya juga semakin cinta ya, pasti kan selalu cintanya sama Yeah. suami, apalagi udah ada baby. Jadi lebih aku yang panik daripada suami aku. Kok malah dia lebih tenang? Iya, kadang gini, mami udah dong mami, kalau babynya lagi nangis jangan panik. Kalau mami panik, baby juga ikut panik katanya gitu. Oke. Tapi tadi sempat ngobrol juga sama Putri. Katanya Mas Reza tuh luar biasanya mau belajarnya Berusaha mencari tahu gitu lewat internet. Iya. Jadi apapun itu jadi Kumoh. Oh, gumoh. Sayang. Oh, abis gumoh nangis. Bayinya yang nangis kan, bukan bapaknya yang nangis ya. Karena kalau bapaknya yang nangis kita lebih pusing sama biasa. Iya. Oh, bapaknya stresnya luar biasa berarti kalau sampai nangis kan Bener. berarti. Tapi ini Mas Reza, kamu ketika pertama kali harus mandiin bayi, gendong, ada grogi-groginya enggak? Bener-bener apa? Karena udah siap. Sayang ya. Oh ya, ya udah. Ini bayinya. Sayang kan. Atau Mas Reza mau susuin dulu mungkin? Hei, soalnya babynya kan nyarinya ke Mas Reza ya, jadinya nyusunya Mas Reza. Tapi kamu perhatiin nggak sih ini bajunya kembarang ini? Iya. Ini bikin spesial. Neneknya yang beliin. Iya, neneknya yang beliin waktu aku masih hamil sih, hamil 8 bulan, kalau 9 bulan kayaknya, jalan 9 bulan. Tapi ngomong-ngomong kalau yang namanya pasangan muda, kan apalagi kelahiran anak pertama Cipan, suka berbeda pendapat nih. Nah, benar. Masalah ngurus bayi gitu loh. Nah kalau kalian berdua sempet ngalamin hal kayak gitu nggak? Sempet nggak? Kalau dari Vicky kan Ya. romantis Betul. banget, enak banget gitu. Enggak sih ya, jadi kita lebih apa ya, nggak pernah berbeda pendapat untuk ngurus babynya ya. Jadi udahlah, karena kita tahu mesti ngurus babynya kayak gimana, jadi kita nggak pernah Saling melengkapi lah ya. Iya. Tapi pernah nggak sih kamu saking paniknya sampai akhirnya malah kayak, Mas jangan gitu dong Mas, gini aja. Iya, biasanya kalau nangis gitu kan kayak gini nangis. Nggak bisa diam. Nah, ini udah dong, ini diayang. Diayang dong. Diayang itu di kursi, udah gitu di kursi, nanti di kursi goyang gitu. Diayang lagi deh. Diamnya nanti akhirnya ke neneknya. Kalau sama neneknya langsung diam, langsung tidur. Gitu. Itu adalah senjata ampuhnya ya. Ada kalau enggak kasih ke neneknya. Oh kalau udah gitu kasih ke neneknya langsung diam. Ya kasih ke mama aja deh dia. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pemirsa ya. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. Pemirsa, kita masih di Basa Basi dan sekarang langsung kita datengin rumahnya kediaman Putri Herlina dan juga suaminya Mas Reza. Kenapa kita kesini? Karena kita penasaran banget nih sama jabang bayi yang udah lahir tanggal 8 Juli kemarin dan namanya Aliza, anak Lina Reza. Betul sekali. Kegembiraan sudah pasti terpancar. Pasti. Tapi kita mau sedikit
balik lagi deh, kulik lagi. Tadi masalah ngidam nih Mas Reza. Kan udah dijawab, nggak ada yang spesifik. Masa sih nggak ada yang spesifik? Ada apa pasti di antar kalau ini sekedar sharing. Kalau istri dulu tiba-tiba jam 12 malam ya Suruh biasa bapak juga pergi. sih. Ya pergi nyari mangga jam 12 malam. Gila kali. Tapi harus dapet. Nah kalau Mas Reza sendiri Masa nggak ada sih, coba diinget-inget apa yang pengen banget? Apa ya, mungkin yang paling aneh itu ya pengen ketemu siapa? Ahok. Hah? Iya. Beneran? Iya, kepengen ketemu Ahok. Jadi kalau pas jalan gitu sampai aku bilang sama mama, mama beneran deh kalau seumpamanya ini Ahok ya ada di jalan, Lina mau turun mau foto sama Ahok. Kenapa Ahok? Nggak ngerti ya, seneng aja sih sama Ahok karena tegas orangnya, keras, tegas, sama mungkin. disiplin. Itu yang aku suka dari Ahok. Makanya sampai Baby belum ketemu sama Ahok ya, sampai babynya lahir, Baby belum ketemu sama Ahok ya. Jadi kamu lebih pilih ketemu mana? Ahok atau suamimu? Ketemu Ahok kan juga ditemenin suami. iya. Aku sebenarnya kalau nggak Enggak, datengin, lu mah skeptis orang ya sih. enggak dong, nanya Iya, dulu. iya. Tapi masalahnya gini, kalau ngedatengin kok Ahok, kok Ahok. Kalau ngedatengin Pak Ahok, aku susah. Tapi kalau Kayak ngedatengin akrab banget gitu ya. kok Ahok aku bisa, mau nggak? Tukang bakmi di sebelah rumah saya. Tapi kan itu kan KW dong. Tapi gimana? Wendy punya solusinya? Ya gini aja, kan yang namanya kegembiraan udah pasti bukan hanya mereka berdua. Nah, ada juga orang-orang yang ikut merasa gembira dengan lahirnya Aliza. Oke. Ada yang mau ngasih ucapan. Oh gitu? Iya. Nih, ucapannya. Silakan. Saya Ahok mengucapkan selamat kepada Putri Herlina Itu benar. atas lahirnya Aliza Kandaina Herliantri. Semoga dapat menjadi anak yang berbakti bagi nusa bangsa dan negara. Gitu. Tuh, lihat tuh. Itu kok Ahok ngomong. Itu dubbing. Nggak dubbing kok Ahok. Kok Ahok? Enggak dia enggak kayaknya akrab banget gitu kayak satu SD. Kayak satu sekolah gitu. Maaf ya Pak Ahok, aku Pak bolak-balik. Ahok, maaf Pak, biasa emang gitu dia orangnya sok-sokan. Enggak, itu nggak dubbing, itu beneran. Emang kalau Pak Ahok itu kalau ngomong mulutnya kebuka dulu, suaranya agak telat. Agak delay kayaknya Agak ya, agak delay. delay. Enggak, Pak Ahmad. Gitu. Tapi kalau beneran bisa ketemu Pak Ahok, emang kamu tuh mau ngapain sih? Cuman mau liatin doang sih. Suaminya ketawa. Kayak ketawanya. Ya habis mau gimana lagi kan Ya. kalau ketemu mau lihat doang. Simulasi. Misalkan nih Pak Ahok ketemu. Oh. Misalnya nih Pak Ahok. Mau gimana memang? Udah dilihatin doang dong berarti. Cuma gitu doang. Cuma Ketemu ngeliatin Pak Ahok, doang. foto udah pasti. Nah, foto udah pasti gini. Bapak saya boleh foto nggak sama Bapak? Ada yang mau diucapin nggak? Kalau ketemu, masa Ini- cuma ngeliatin doang. Setahu saya Pak Ahok itu suka banget nonton basa-basi, beneran. Oh ya? Enggak sih, saya nggak tahu juga sih. Tapi siapa tahu Pak Ahok nonton. Iya, amin. Coba ngomong-ngomong gitu sama Pak Ahok. Pak Ahok, saya mau ketemu dong. Jangan gitu dong. Ih, dia Kan malu. babynya- Babynya kan udah lahir. Ayo ngomong-ngomong sama Pak Ahok. Enggak, jangan Om. Enggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, siapa tahu Kan ada. udah gak ngidam. Oh, udah nggak ngidam, jadi udah nggak kepengen. Ya masih sih. Ya. Coba Enggak, maksudnya artinya gini, kalau misalkan ketemu sama Pak Ahok, apa yang mau disampaikan sama Putri? Kan nggak cuma sekedar ngeliatin, nggak cuma sekedar Dia tarik foto nafas. dong. Cuman kepengen foto sih sebenarnya sama Pak Ahok. Pak Ahok ya, Pak Ahok. Pak Ahok bukan kok Ahok. Pak Ahok. Pak Ahok. Kasihan dong nanti Pak Ahoknya. Coba ngomong dong. Lagi sesuatu. kerja. Nggak ada sih ya, cuman kepengen ketemu sama Pak Ahok. Dari hamil berapa bulan ya, Net? Awal-awal mungkin ya. Dari coba Pak Ahok bayangin dari hamil 0 bulan sampai baby mau 1 bulan. Masih itu. Masih kepengen ketemu sama Rezanya Pak lucu banget Ahok. sih, ketawa-ketawa. Kamu apa sih yang ada di otak Iya, kamu? iya. Pada Iya, saat kayaknya. iya kayak Aneh aja gitu. Aneh. Kenapa anehnya kenapa? orang mah maunya mangga, rujak nggak maunya Pak Ya Ahok. gitu ya, yang apa wajar-wajar gitu lah gitu. Jadi pada saat dia ngomong, yang aku pengen ketemu Pak Ahok nih, reaksinya Reza pertama kali gimana? Ya kecuali kalau misalnya mau ngobrolin apa gitu, kasih apa, ngucapin kagum atau gimana gitu, cuma pengen ketemu foto doang. Baru kali ini aku ngeliat Mas Reza Tapi ketawanya. itulah nikmatnya ngidam. Benar. Percaya nggak percaya sekarang jam 12 malam minta mangga buat apaan coba? Begitu ada dapat mangganya, Nggak udah dimakan. dikupasin nggak dimakan. Iya. Ya sama ini, begitu ketemu Pak Ahok nggak dia-apapain, cuma diliatin Emang doang. lo pikir mau diapain Pak Ahok? Aduh, tapi boleh nanya gak? Boleh. Mas Reza, kadang-kadang kan ada suami yang ngerasa ketika begitu lahir baby pertama, apalagi kan
dari istirahatnya keganggu, terus tiba-tiba mungkin karena tiba-tiba istrinya juga sibuk atau ada alasan apa, Harus terus suami yang harus menghandle. Ini ada tamu? Ada tamu. Pak, bukain Pak. Ada tamu. Gak usah. Bapak kenapa? Bapak Udah nanggung, gue udah mau ngelangkah, Nora. udah mau ngelangkah. Lu nggak tahu? Bapak. Ya. Ya. Oh silakan. Tapi kan bukan rumah lu, kayak lu aja. Iya. Silakan. Aku penasaran sambil nunggu tamunya Mas Reza, terus bagi tugas kerjanya gimana nih? Ngerasa keberatan gak sih Mas Reza sebenarnya? Enggak sama sekali. Ya mungkin capek aja sih, tapi ya. Tapi happy yang Dinikmati. kerja yang sama dia. Bambang. Tunggu sebentar. Ini Pak Bambang Hercules. Iya. Bisa ketemu di sini. Iya dong, ketemu kan di sini. Boleh Pak Selamat. Ini Pak Bambang Hercules. Terima kasih. Oke. Silakan duduk. Serba salah nih kita nih. Iya, silakan duduk. Wah, gimana kabarnya Mas Agung Hercules? Ini Bambang Hercules. Oh iya. Kirain masih saudara. Tunggu, ini Pak Bambang Hercules, pemirsa, setahu saya adalah beliau salah satu orang yang selamat dari kecelakaan pesawat Hercules tahun 91, betul Pak? Betul Mbak Cici. Yang 136 orang, 135 meninggal, Bapak satu-satunya korban yang selamat kan? Saya ulangi 135 termasuk saya. Oh 135 termasuk Bapak. Jadi 134 semua orang yang meninggal dan Bapak. Aku ngikutin beritanya dan sekarang aku sampai merinding loh bisa ngeliat beliau sekarang di sini pagi hari ini. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Nanti kita bahas lebih lanjut ya Pak. Tapi sebelumnya mungkin pemirsa pengen tahu nih Mas Bambang seperti apa sih? Ini dia profilnya. Masih terekam jelas dalam ingatan ketika pesawat angkut milik TNI Angkatan Udara Hercules C-130 jatuh di kawasan pemukiman Kota Medan pada hari Selasa 30 Juni yang lalu. Pesawat ini membawa 113 orang penumpang dan semuanya meninggal dunia. Pesawat ini mengingatkan kita pada tragedi yang sama pada tanggal 5 Oktober 1991 lalu. Ketika sebuah pesawat Hercules C-130 yang membawa 135 prajurit jatuh di kawasan pemukiman Condet akibat kerusakan pada mesin. Kini baru diketahui, dalam kejadian tersebut ternyata ada satu penumpang yang berhasil selamat, yaitu Pelda Bambang Subandi. Selama puluhan tahun, Bambang menyimpan kenangan tersebut seorang diri. Bambang menjadi saksi bagaimana dia harus mengalami sebuah kecelakaan pesawat dan menjadi satu-satunya prajurit yang bertahan hidup. Pelda Bambang Subandi sedikitnya sudah menjalani 60 kali operasi karena luka bakar 70% yang dideritanya. Namun di balik semua penderitaan yang dialaminya, dia selalu ditemani oleh istri tercinta Sulihati. Kondisi tubuh Bambang yang tak lagi sempurna tidak membuat kesetiaan Sulihati pudar. Seperti apa kisah mereka melewati setiap ujian dan cobaan dalam hidup? Tetap di Basa-Basi. Tahun 91 itu berarti sudah 24 tahun yang lalu. Walaupun udah 24 tahun yang lalu ketika Bapak ngeliat tadi tayangan tadi masih ada emosi yang bergetar nggak sih Pak? Atau Bapak memang benar sudah Melupakan itu. melupakan recovery? Tidak lupa Mbak. Justru saya selalu ingat dan bisa istilahnya lebih menghargai hidup. Betul. Cipan takut naik pesawat. Iya. Saya takut naik pesawat. Bapak sudah pernah mengalami kecelakaan pasca naik pesawat ya. Tapi setelah itu masih tetap naik pesawat. Tetap naik pesawat karena saya anggota TNI Angkatan Udara. Satu-satunya kendaraan saya itu. Saya sering dinas keluar kota, sering latihan. Bahkan waktu dulu Mas Wendy, saya masih dirawat itu sekitar 9 bulan itu. Luka saya masih 1% di basah. Saya minta pulang. Dan naik pesawat? Naik pesawat Hercules. Pesawat Hercules yang Bapak juga jatuh, pesawat Hercules. Tipe yang sama. Betul. Cuma saat itu yang saya pakai waktu jatuh itu yang long body. Oke. Long body cuma beda tipe saja. Saat saya pulang masih luka 1% itu. Waktu itu lebaran Mbak, saya udah terlalu lama di rumah sakit ya, saya pengen kunjung keluarga. Akhirnya memutuskan untuk Saya mohon izin untuk bisa cuti sakit saat itu. Diizinkan. Pak, setelah kecelakaan perasaan pertama begitu naik pesawat lagi apa Mas?
Jangan dijawab dulu. Karena kita akan kembali ya setelah Iya. satu ini tetap di Basa Basi. Pasangan basi nih. Pemirsa Basa Basi, kita masih di kediaman Mas Reza dan Putri Herlina, dan kita juga kedatangan Bapak Bambang Hercules. Kenapa beliau akhirnya bisa menyandang nama Hercules di belakangnya? Karena beliau adalah salah satu-satunya korban yang selamat pada saat kecelakaan pesawat tahun 1991. Ya, ya. Dan tadi Wendy sempat bertanya pada saat Bapak pertama kali menginjakkan kaki lagi di pesawat Hercules 9 bulan kemudian, itu rasanya apa tuh Pak? Saya nggak ada perasaan apa-apa, Mbak. Saya orangnya apa ya, cuek. Jadi nggak pernah sentimental, sensitif tuh nggak. Saya saat itu nggak bisa pakai celana, belum bisa pakai celana, pakai sarung saya. Saya menghadap Karungkit, mohon izin, diizinkan. Saya cuma saat itu ditakutkan trauma saja sama komandan. Nah, setelah itu saya dibawa ke Halim, ke Skadron 31. Di situ saya diperintahkan sama Dan Skadron naik pesawat, engine di setar. Itu Bapak yang disuruh ini sendiri biar ngetes mental ya? Iya, ngetes mental saya. Saya diperintahkan masuk, engine di setar. Saya ditanya, kamu takut gak Bang? Siap, tidak. Awas kalau kamu nanti di atas teriak-teriak. Digituin saya. Siap, mohon izin tidak. Itu aja. Bapak di atas ternyata nggak teriak-teriak, tapi Bapak nangis-nangis ya Pak ya? Enggak. Berarti lu nggak ngikutin ceritanya. Kenapa? Pak Bambang nggak teriak. Tapi? Pingsan. Enggak lah. Tapi ini aku tadi, ini adalah clipping yang dibuat oleh, ini yang buat siapa? Kakak-kakak saya. Ini isinya adalah kumpulan berita-berita pada saat bagaimana pesawat itu jatuh, kemudian Pak Bambang juga diliput oleh media. Tapi dari semua lembaran clipping yang bikin hati saya bergetar adalah ketika saya melihat prosesi pemakaman. Jadi ini adalah prosesi pemakaman semua korban jatuhnya pesawat Hercules tahun 1991. Dan lebih apa ya, Pak Bambang tadi sempat bercerita kondisi teman-temannya sempat diumpetin dari Pak Bambang karena takut kondisi mental. Jadi Pak Bambang sempat bertanya teman-temannya pada kemana. Berapa bulan kemudian baru akhirnya Bapak tahu teman-teman semuanya sudah tiada. Saya sudah sadar betul itu apa kejadian, saya gimana itu sudah 3 bulan Pak Ji. 3 bulan saya perlahan-lahan tanya kepada dokter, mohon izin dok, teman-teman saya dirawat di mana. Saya sudah merasa, saya tahu saya kecelakaan saat itu. Dokter menyampaikan dirawat di Bandung Bang, di sini penuh. Tapi Wendy ya, sesuai tema kita hari ini, kenapa sih kita ngomongin cinta tanpa batas? Karena kedua pasang di depan saya ini adalah pembuktian bahwa cinta itu tidak lebih dari sekedar fisik. Cinta itu tidak lebih dari sekedar apa yang bisa lo kasih ke gue, apa yang gue bisa kasih ke lo gitu ya, kata anak gaul. Tapi ini mereka benar-benar saling melengkapi. Ibu Suli ketika kejadian itu statusnya bukan istri ya, tapi masih pacar. Baru dekat. Baru dekat, pacar pun belum saat itu. Tapi ibu tetap lebih memilih terus mendampingi terus sampai akhirnya. Karena Wendy, ini kondisi bapak yang sekarang ya, kalau pemirsa tahu ini nggak bisa diceritain karena panjang sekali. Bapak cuma bisa bilang waktu itu ke saya gini, pada saat beliau mengalami kecelakaan kondisinya kayak ayam panggang, Nggak bisa bergerak ya? nggak bisa bergerak, kondisi badan tuh seperti ini ya Pak ya? Ya, kontraktur begini. Memang kalau orang kebakaran sudah mengkerut misalnya. Nah, buat Ibu Suli sendiri, menyambung dari cicipan Anda tadi, baru dekat terjadi juga akhirnya peristiwa itu yang selain karena cinta ya Ibu Suli, apalagi yang membuat Ibu Suli tetap bertahan dengan Mas Bambang? Ya memang keadaan yang awalnya memang kita sudah kenal. Misalnya mungkin kita tidak melihat dari fisik, tapi kan hati. Ya. Betul. Nah, dari hati kita memang sebelumnya sudah kenal, memang kepribadiannya bagus. Dan kita memang kalau untuk mencari fisik yang bagus memang banyak ya. Tapi ternyata untuk mencari hati yang setia, yang sayang dan mau menerima kekurangan saya juga, mungkin hanya suami saya sekarang yang saya pilih. Terima kasih. Bapak pengen pulang. enggak, soalnya gini, kan masih pagi. Oh, iya. Maksudnya pengen pulang cari istri lagi ya. Soalnya seperti
seperti ini, ketika pacaran, apalagi baru deket dan melihat, karena waktu itu kalau melihat kondisi Pak Bambang itu kayaknya orang bilang nggak mungkin nih bisa seperti ini karena bener-bener tangannya semuanya menyatu dan butuh proses tahunan baru akhirnya bisa berfungsi secara normal. Sebenarnya kan keputusan ibu untuk mundur itu sangat luas karena belum ada ikatan apa-apa. Emang dari orang tua nggak ada yang kayak udah kamu siap dengan komitmen mengurus umur hidup suami kamu yang kita nggak tahu apakah nanti bisa menjadi kepala rumah tangga karena melihat kondisi saat itu. Ya kalau dari keluarga, dari pihak keluarga pasti ada. Memang terutama malah justru dari pihak suami. Karena kan mungkin meragukan karena mungkin dianggapnya kan saya masih muda, belum ada pengalaman, tidak takut untuk hanya kasihan gitu. Tapi memang karena udah chemistry saat kita besuk, saat kita ngobrol itu kan, disitulah saat saya lebih dekat, saya harus lebih kuat tekad saya untuk tetap lanjut. Nah, jadi memang dari pihak suami waktu itu memang agak meragukan saya lah. Memang udah yakin, tapi saya tetap memang saya yakin. Ini kejadiannya kalau saya nggak salah ingat sama kayak Reza dan Putri nih. Awalnya justru Putrinya yang malah meragukan. Ya. Tapi akhirnya Rezanya yang gigih. Terus datang akhirnya. Padahal kita kalau datang terus sampai bosen liatnya. Padahal ya kalau kita melihat sosoknya Reza kan kayaknya diem. Mas Reza Suruh ngerayu. ya tayu aku dong. Oh lu? Siapa? Nih, kalau lu mah dirampok jangan dirayu. Nggak, aku penasaran Mas Reza ini kalau ngerayu Putri kayak pasti pernah nggak sih berkata-kata manis? Nih cantik deh nih atau apa gitu. Soalnya kayaknya diem. Enggak sih sebenarnya. Soalnya dia udah sendirinya udah ngomong aku cantik terus. Enggak. Kalau misalnya ngaca gitu, kamu cantik banget ya. Oh iya. Enggak gitu, soalnya itu apa? Mas Reza itu enggak pernah namanya ngerayu, itu nggak pernah. Jadi kalau udah nikah Muji doang, juga nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Jadi kalau ngacak jadi kok kayaknya mami cantik banget ya. Terus dia cuma jawabnya gini, mami itu kalau udah dikasih cantik sama Tuhan itu ya udah harus bersyukur, gak usah diomongin lagi kan. Itu kan maksudnya kode, Mas Reza. Masa terus-terusan muji diri sendiri? Nih, orang di sebelahnya yang harus makanya kasih muji. contoh. Sudah berapa tahun menikah? Kurang 23 tahun. Masih suka merayu istri nggak? Mami cantik ya. Saya justru sering, karena saya humoris orangnya. Di rumah itu apa ya? Coba kasih contoh. Kasih contoh nih buat tantangan muda. Nih, coba. Tuh contoh, sampel. Ibu tegas kayak Abri ya, Bu. Yang paling saya tidak tahan tuh senyumnya manis. Tuh. Mas Gitu Reza tuh. kan Pak Bambang kan bilang nggak tahan kan senyumnya manis. Nah kalau mami apanya yang jadi nggak tahan? Ibu nafsu banget ya, Bu, sabar. Dia yang agresif. Jangan-jangan Mas Reza takut gara-gara terlalu agresif. Mami cantik nggak? Mami cantik nggak? Cantik kok. Bawa tekanan. Iya. Coba dong Mas Reza. Nih, dari hati yang paling dalam yang Mas Reza kagumi dari istrinya, misalkan mami aku suka karena mami orangnya tegas kayak Satpol PP misalnya. Nggak ada yang orang romantis itu. dong, yang romantis. Yang romantis please. Bebas Soalnya kita nggak iklan. rayu, mau kasih kata-kata cinta buat istri tercinta. Pak Bambang dan Ibu Bambang coba kasih penilaian ya gimana cara Mas Reza merayu istrinya. Pasti dikasihnya 100 dong, biar dan lagi ulang lagi. Cepat Mas Reza nih, nggak iklan nih kita mau iklan. Mami baik banget deh. Sekarang mami baik, berarti dulu mami nggak baik dong. Tuh. Dia nanya. Kalau jadi Mas Reza juga diem. Yaudah kalau gitu nanti kita akan misi basa-basi adalah melatih Mas Reza supaya romantis. Seperti apa? Melatih Mas Reza romantis dan melatih Mbak Putri untuk lebih membuka diri. Iya betul. Jangan kemana-mana untuk di basa-basi. Walau ke ujung dunia pasti akan ku nanti.
tahu ketika iklan ya, bagaimana mereka tetap berlanjut masalah. Jadi kenapa sih nggak romantis? Nanti kita akan buktikan. Makanya di sini kan Reza kayaknya untuk bisa menjawab dengan jujur harus dipancing. Makanya kita akan bermain game Jujurlah Padaku. Jujurlah padaku, jujurlah padaku Mas Reza, Pak Bambang. Di sini kalau tidak menjawab jujur, tiba-tiba ada setruman listrik dari bawah langsung gitu. Janganlah. Dari atas lah. Oke, kita mulai dari Putri. Baca. Kamu pernah bohong demi kebaikan kita? Baca. Yang keras. Kamu pernah bohong demi kebaikan kita? Jadi pernah bohong nggak demi kebaikan kita? Jujur, jangan sampai Anda kesetrum. Enggak. Nggak pernah? Oke, jawabnya singkat juga. Kenapa nggak pernah bohong? Aku Jadi harus jujur terus sih. semenyakitkan apapun. Iya, ya itu untuk kebaikan juga sih sebenarnya. Aku ngeliatnya sih kayak gitu. Tapi kamu lebih mau dibohongin biar senang Kamu jujur. dengan jujur kan? Oke. Pada bohong. Sabar ya, Cik. Kamu paling sebel kalau aku. Jadi sebel sama mami kalau mami. Kalau mami pas lagi apa? Banyak tuh kayaknya tuh lagi dipilih. 3, 2, 1. Ini dikasih nilai gitu. Apa? Dia mikirnya lama karena Kalau lagi bingung, Kalau lagi bingung, lagi panik, ya panik gitu. nyebelin banget ya. Ya nggak begitu nyebelin sih sebenarnya. Cuma lama gitu. Cuma lama. Oke. Terakhir. apa yang kamu membuat cinta aku? Dedi, ya apa yang membuat Dedi cinta sama mami? Semuanya. Ya semuanya. Jadi orangnya emang begini, ngapain ya jawabannya begini? Akhirnya bisa romantis. Semuanya. Enggak semuanya deh. Bagaimana dengan masternya yang suka melayu istrinya setiap hari? Berarti aku agak bergeser ke sana. Mohon maaf nih sebelumnya. Boleh dipangku Pak Bambang? Pangku dong, Mas Bambang. Monggo silakan ditanya ke istri tercinta. Ini. Nggak kebaca. Pakai kacamata boleh? Boleh, silakan. Kalau saya bisikin kebaca. Oh, pakai kacamata. Iya. Oh, iya. Lagi 4 tahun lagi pensiun baca. Oh iya benar. Gak apa-apa. Siap. Yang dibuletin nih pertanyaannya. Tipe suami seperti apa yang kamu harapkan dulu, Bun? Dulu. Ayo. Ya, yang sayang, perhatian. Karena memang aku sukanya diperhatiin. Nah, ada di dalam dirinya. Perhatian banget. Kalau sedang dapat perhatian, kenapa nyari tentara bukan nyari resepsionis? Perhatian. Jangan salah, ibu ini backgroundnya militer juga. Nih, Apa kebiasaan buruk saya yang paling kamu nggak suka, Bun? Nah, Kayaknya nggak ada ya. Bagus-bagus. pasti ada. Nggak ada. Apa kayaknya ini sih sebagai memang apa ya, ngomong saya banget. Jadi memang dewasanya ada, romantisnya ada, perhatiannya ada. Jadi makanya itu yang jadi pilihan. beda usia berapa? 5 tahun. Oh, 5 tahun. Ideal ya. Setelah 20 tahun lebih ya menikah masih romantis seperti ini. Masih banget. Ini benar-benar loh, hari ini Bintang Tamu Basa Basi menjadi inspirasi untuk Panda, untuk Wendy dan juga untuk pemirsa di rumah, bagaimana mereka bisa apa ya, kayak melewati semua rintangan yang ada di depan. Iya, betul. Ini teman saya ada yang melipir ya, kayak ini bapak mengganggu ya Pak ya? Bukan, kan biar closingnya kita enak. Mereka bisa membuktikan bagaimana keterbatasan fisik saat itu Pak Bambang yang kondisinya, maaf Pak Bambang sendiri yang bilang seperti ayam panggang. Bahkan sudah disiapkan ya foto. Betul. Wendy mungkin boleh kasih tahu. Ini adalah foto yang sudah disiapkan oleh keluarga. Bukan dari dinas. Oh, dari dinas. Kan militer tuh udah disiapkan sekarang fotonya. Oke. Ini udah di standby untuk peti jenazah. Tapi ternyata takdir berkata lain. Cinta yang tetap menyatukan. Betul. Dua insan ini yang sudah berpengalaman dan yang masih belajar. Mas Reza, stres banget bukan? Mas Reza kasih tahu dong buat kita kunci supaya kita bisa melewati semua rintangan cinta. Yang namanya cinta pasti ada rintangan. Dari Mas Reza deh. Kuncinya mungkin apa ya? Yang paling utama niat kita ya memang sudah harus baik ya, harus sabar, harus ikhlas. Ya itulah nerima apa adanya dan ya emang harus tulus. Tulus ya. Kalau dari Pak Bambang, singkat aja Pak. Kalau saya memang
ya hanya Tuhan yang bisa menyatukan saya dengan istri saya. Baik. Ya udah, kalau gitu mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran hari ini ya Wendy ya. Siapapun, apapun keadaannya, kalau memang sudah cinta, jalani. Pasti Tuhan juga akan menyertai kita. Betul. Kita ketemu lagi hari Senin, pastinya jadi basa-basi, bahasa bahas ini. Bye-bye. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia pasti akan ku nanti, meski ke 7 samudra pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi.